Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 2 bintang Do Hwang. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, Do Qi murni yang terkandung di tempat racun setan ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan meningkat. Pikiran Xiao Yan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi Demon Poison Spot itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya yang terbentuk dari 2 api surgawi tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiao Yan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap yang secara bertahap berubah pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut Demon Poison Spot ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Do Hwangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang Glazed Lotus Heart Flame saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut Demon Poison Spot ini. The Glazed Lotus Heart Flame yang terbentuk dari kombinasi 2 Heavenly Flames mampu memurnikan racun Demon Poison Spot ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, Glazed Lotus Heart Flame ini setidaknya dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiao yang diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api jantung teratai berkilau, mencoba untuk memperbaiki seluruh tempat racun setan mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Dozun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua Do Qi ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api Do Qi serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua Do Qi. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan Flame Heart Flame. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan Flame Heart Flame
dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memilikinya. Bone Chilling Flame yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiao Yan. Dia berharap untuk menggunakan Bone Chilling Flame ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiao Yan harus memperbaiki dan menggabungkan Bone Chilling Flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna, bintik hitam setan, di dalam nyala hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia samar-samar bisa melihat Du Qi yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua Du Qi di Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari Du Qi di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun iblis. Seutas benang telah mengubah Xiao Yan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan Du Qi yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba menguat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada Du Qi murni yang perlahan mengalir di dalam. Du Qi ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah pemurnian, Glazed Lotus Heart Flame, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya Du Qi yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiao Yan kapan saja. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh Du Qi yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas Du Qi murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan Du Qi murni ini di sepanjang rute metode Qi, Flame Mantra. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus Du Qi murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan kental dari Du Qi murni tersebar dimanapun badai energi berlalu.
perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan dimanapun Do Qi murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental Do Qi tersebar. Do Qi murni secara bertahap menjadi pucat. Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu, air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. The Little Fairy Doctor berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiao yang sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis Demon Poison Spot telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiao Yan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiao Yan yang agak kuat. Dia menunjukkan sedikit senyum. Jari kaki Xiao Yan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luwes. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Xiao Yan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiao Yan selesai memakai pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiao yang sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, "Berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah memperbaiki benang dari garis Demon Poison Spot yang mencoba melarikan diri?" Xiao Yan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, "Tidak banyak. Saat ini, saya hanya di puncak bintang 2 Do Huang. Itu cukup, maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, Demon Poison Spot ada di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat." Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis Demon Poison Spot telah melebihi harapannya. "Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya." Tangan Xiao Yan mengusap Demon Poison Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini sebanyak sebelumnya. "Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.